Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Sylvia Nur Azizah NIM 145 dan Vivin Rahmawati NIM 143. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hadis tentang Wakalah. Pengertian wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga memiliki arti at-tafwid yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberi mandat. Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Dasar hukum tentang wakalah. 1. Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Adil. Quran Surat An-Nisa ayat 35. 2. Al-Hadis. Hadis riwayat Abu Dawud berbunyi, aku akan keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah darinya 15 wasak. Hadis riwayat muttafaq alaih. Umar mempekerjakan aku untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sudah aku menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar diberi imbalan. Aku berkata, aku bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri. Aku pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasul. Lalu beliau memberikanku imbalan. Aku pun berkata, seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepadaku, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah, terimalah, dan bersedekahlah. 3. Ijma'. Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung memusnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vivin Rahmawati. Selanjutnya ada rukun-rukun wakalah. Rukun wakalah ada 3. Yang pertama, 2 orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang mewakilkan dan orang yang menjadi wakil. 2. Sigat atau ijab qabul. Yang ketiga, mewakil fih atau sesuatu yang diwakilkan. Syarat-syarat wakalah ada 3. Yang pertama, seorang mewakil disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. 2. Seorang wakil disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz. Yang ketiga, objek yang diwakilkan harus memenuhi beberapa syarat objek. Syarat objek tersebut harus diketahui oleh wakil. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya ada macam-macam wakalah. Wakalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, wakalah al-qasah. Wakalah al-qasah adalah
Wakalah di mana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua, al-wakalah al-amah. Wakalah al-amah adalah akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum, tanpa adanya penjelasan yang rinci. Selain itu, wakalah dibedakan atas al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah, yaitu al-wakalah al-muqayyadah adalah wakalah di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Selanjutnya ada hikmah disyariatkan wakalah. Pada dasarnya, tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri. Akan tetapi, terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya di luar kemampuannya. Maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebaikannya. Terima kasih.